Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 857-860. Setelah menutup telepon, Yesid tersenyum dan berkata kepada Wan Ying, "Guru Wan, jika keluargamu ingin mencari kerja sama di masa depan, datang saja padaku." Wan Ying sangat gembira hingga dia hampir menitikkan air mata. Pertama adalah keluarga Lin, dan sekarang adalah keluarga Ye. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Wan mereka berkembang pesat seperti berada di atas roket. Li Fugui melihat ekspresi bingung di wajah Wan Ying dan berkata sambil tersenyum, "Guru, Tuan Ye, ini masalah besar. Mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada Tuan Ye dan pergi membeli barangnya?" Wan Ying hanya menjawab. Setelah sadar, dia segera mengucapkan terima kasih dan bergegas keluar pintu untuk pergi. Ketika hanya Li Fugui dan Yesid yang tersisa di kamar, Yesid membuang senyum gembira di wajahnya dan menghela nafas kepada Li Fugui, "Adik, jika kamu meninggalkanku di sini, pasti ada hal lain yang ingin aku katakan, kan?" Li Fugui tidak melakukannya. Setelah berpikir panjang, dia berkata langsung pada intinya, "Paman, sejujurnya, saya berencana mendukung Ye Kang untuk menjadi pewaris kepala keluarga Ye Anda. Apakah Anda punya keberatan?" Yesid tidak menyangka Li Fugui akan berkata begitu terus terang, "Katakan ini." Dia tertegun sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Melihat ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Paman, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Jangan khawatir. Saya hanya mengatakan saya akan mentraktir putri Anda, terlepas dari apakah menurut Anda ini mungkin atau tidak, saya jamin putri Anda akan pulih. Alasan aku bertanya padamu sekarang hanyalah untuk memahami, menurutmu apakah lebih baik Ye Fei menjadi pewaris kepala keluarga Yemu, atau Ye Kang lebih cocok? Jangan khawatir, saya tidak siap untuk sepenuhnya mengendalikan pikiran keluarga Ye Anda. Saya hanya ingin memiliki satu koneksi lagi untuk pengembangan masa depan di kota Jiangnan." Setelah Yesid terdiam selama beberapa detik, dia memberikan pemikirannya yang sebenarnya. "Adik laki-laki, karena kamu sangat jujur, aku tidak akan menyembunyikannya. Nah, jika Ye Fei Lai diizinkan menjadi pewaris kepala keluarga dan memimpin keluarga Ye di masa depan, hanya ada dua jalan untuk keluarga Ye di masa depan. Yang pertama adalah berhasil sepenuhnya menjadi penguasa dunia bisnis di kota Jiangnan. Tapi ada satu hal, hari ketika keluarga kita mencapai puncaknya adalah hari ketika cabang keluarga Ye kita yang lain akan binasa. Sebagai untuk poin kedua, yaitu keluarga Ye kita akan hilang sama sekali dari kota Jiangnan. Kota itu akan hancur total. Jika Ye Kang datang untuk menjadi kepala keluarga Ye kita, satu-satunya kerugian adalah garis keturunan kakak tertuaku. Kakak ketigaku setia, dan dia tidak bisa menghancurkan cabang kita yang lain. Jika jika dia bisa mendengarkan nasihat ayahnya, mendesentralisasikan kekuasaan, dan menyerahkan bisnis keluarga kepada saudara-saudara kita, bahkan jika keluarga Ye tidak dapat berkembang menjadi eksistensi teratas di Jiangnan kota, setidaknya tidak akan runtuh dalam 100 tahun. Dengan analisis Yesid, Li Fugui mengangguk sambil tersenyum dan bertanya perlahan, "Jadi, menurutmu Ye Kang juga lebih cocok?" Yesid mengangguk dan berkata, "Di bisnis, hal yang paling tabu adalah bertindak ekstrim. Adapun Ye Fei dan putranya, meskipun mereka telah membawa banyak manfaat bagi keluarga Ye kami dalam beberapa tahun terakhir, mereka terlalu kejam dalam menangani banyak hal, yang menyebabkan ketidakpuasan dari kebanyakan orang di kota Jiangnan. Dulu keluarga Ye kami jika ada masalah, ketika tembok runtuh dan semua orang mendorongnya, tidak ada yang akan datang untuk mendukung kami." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, denganmu, saya tidak harus khawatir. Hehe, sejujurnya, aku masih sangat takut jika aku mendukung pria Ye Kang ini sebagai kepala keluarga, dia akan menjatuhkan seluruh keluarga Ye. Tapi melalui percakapan denganmu tadi, kekhawatiranku hilang. Selain itu,
Paman, aku punya satu lagi di sini. Mohon setujui sesuatu. Yesid bertanya dengan rasa ingin tahu. Katakan padaku, adik kecil. Li Fugui berkata terus terang. Xiao Kang pernah bersekolah sebelumnya dan aku tidak tahu banyak tentang urusan bisnis. Jadi menurutku ketika dia menjadi pewaris kepala keluarga, dia akan memintamu dan Ye Sigong untuk membantumu lebih banyak. Yesid tersenyum tanpa basa-basi dan berkata, itu pasti. Selama Xiao Kang bersedia mengizinkan saya terlibat dalam urusan bisnis setelah dia menjadi kepala keluarga, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Li Fugui berpura-pura tersenyum santai dan berkata, oke, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Xiao Kang. Yesid melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, adik, kamu terlalu sopan. Ngomong-ngomong, ada kalimat yang saya tidak tahu apakah harus menanyakan pertanyaan yang tepat, tanyakan. Li Fugui tersenyum dan berkata, kamu berencana bertanya padaku siapa aku kan? Yesid mengangguk dan berkata, adik laki-laki memang Zhu Ge yang hidup. Aku baru saja membuka mulutku dan kamu sudah melihat dalam pikiranku. Li Fugui berkata sambil tersenyum, Paman, tidak nyaman jika identitas asli saya diungkapkan ke publik sekarang. Tetapi Anda dapat yakin bahwa saya mendukung Xiao Kang dan sama sekali tidak berniat mencaplok keluarga Ye. Jika suatu hari nanti semua aset keluarga Ye ditelan oleh saya, Li Fugui tidak berbohong tentang ini. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan bisnis keluarga Ye. Alasan kenapa dia sengaja mendukung Ye Kang sebagai pewaris kepala keluarga Ye adalah karena dia ingin menggunakan cara ini untuk sepenuhnya mengontrol Ye, keluarga, untuk mengkonsolidasikan statusnya di kota Jiangnan. Setelah keluarga Ye ditangkap, seperti keluarga Lin dan keluarga Zheng, mereka akan bekerja sama dengannya dengan sepenuh hati, dan ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Keluarga Ye dapat terus membuat uang, dan keluarga Lin dan keluarga Zheng juga akan melakukannya. Anda tidak perlu khawatir bahwa cepat atau lambat mereka akan dianeksasi oleh Anda, dan Anda akan mengikutinya dengan lebih setia. Tetapi jika Anda menjadi gila dan menganggap keluarga Ye sebagai milik Anda sendiri, apa yang akan dipikirkan keluarga Lin dan keluarga Zheng? Mereka pasti akan merasa bahwa cepat atau lambat mereka akan menelan mereka juga. Selama gagasan seperti itu muncul, akan ada badai berdarah lagi di kota Jiangnan. Meskipun Yesid baru pertama kali bertemu Li Fugui, dia tahu dari perkataan dan perbuatan anak laki-laki itu bahwa anak kedua, Jue ini tidak sesederhana siswa yang direkomendasikan. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa anak laki-laki ini sudah tua, tapi dia pasti termasuk dalam tipe orang seperti itu, pahlawan yang memikirkan dunia. Jika calon kepala keluarga Ye bisa berteman dengan putra kedua, maka keturunan keluarga Ye juga akan tidak ada kekhawatiran. Sambil berpikir seperti ini, Yesid tersenyum dan berkata, adik, kamu terlalu khawatir. Saya bukan orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Jika kamu ingin mendukung Ye Kang menjadi pewaris kepala keluarga Ye, saya berjanji akan membantu kamu. Qi Kuai Kui Xiao. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menyangka akan ada suara berisik dari bawah. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam dengan lembut mengetuk pintu, mendorong pintu hingga terbuka, dan kemudian berkata tanpa daya kepada Yesid. Dia berkata dengan suara, Tuan Ye, ada sedikit masalah, Ye. Sid menoleh, meski hanya melihat-lihat, bawahannya sudah mengerti maksudnya. Di depan Li Fugui, bawahannya berkata terus terang, setelah kami turun, kami dikepung oleh petugas keamanan di sini. Tanpa perintah Anda, kami tidak tahu apakah saya harus pergi. Jika Yesid tidak datang hari ini, orang-orang ini tahu di dalam hati bahwa mereka tidak akan dijebak oleh beberapa penjaga keamanan biasa. Sebelum penjaga keamanan mengetahuinya, mereka pasti sudah lama menghilang. Tapi tidak peduli apa, Yesid secara pribadi memimpin tim hari ini, dan ketika mereka turun, dia memperingatkan mereka untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah.
Yang lebih penting adalah Yesid masih di atas. Jika mereka meminyaki kaki mereka dan melarikan diri, dan jika Yesid menghadapi bahaya, maka mereka pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Namun, saat Yesid mendengar ini, ekspresinya menjadi galak. Dia menoleh, matanya tertuju pada pria itu, berdiri dan menamparkan wajahnya, memarahi dengan keras, "Kamu jalang. Kamu datang kepadaku setelah beberapa penjaga keamanan mengepungmu." Pria yang dipukuli itu tampak ketakutan. Dengan melihat di wajahnya, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya salah." Li Fugui berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, jika Anda tidak pulang dan menunggu sebentar, saya akan datang ketemui putrimu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di sini. Kami baru saja mengatakan apa yang perlu dikatakan. Sekarang kamu tetap di sini. Aku khawatir jika ada yang mengetahuinya, mungkin tidak mudah untuk mengatakannya." Ye Sid mengangguk setuju. Dia memelototi pria di sebelahnya dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak segera pergi?" Pria itu segera keluar. Ketika Ye Sid hendak keluar, dia dihentikan oleh Li Fugui. "Ngomong-ngomong, Paman, tunggu sebentar." Ye Sid buru-buru dia berhenti, berbalik dan bertanya dengan sopan, "Adik, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin bertanya padamu, bagaimana rencanamu jelaskan pada kakak laki-lakimu setelah kamu kembali?" Ye Sid mengerutkan kening, perlahan berkata, "Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri." Melihat ekspresi percaya diri Ye Sid, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke. Jika kamu benar-benar jika ada kesulitan, kamu bisa meneleponku." Ye Sid berterima kasih padanya. Lalu, dia berjalan ke bawah. Li Fugui mengikuti dari belakang dan turun bersama. Ketika dia sampai di pinggiran kerumunan, dia melihat 3 pria menarik pria yang terjatuh ke bawah dan melarikan diri ke kejauhan. Keamanan sekolah hendak menyusul. Li Fugui dengan cepat berteriak, "Tunggu sebentar." Penjaga keamanan buru-buru berhenti. Di antara mereka, kebetulan ada pengurus asrama gedung ini. Itu adalah pria gemuk yang menghalangi Li Fugui dari pintu sebelumnya. Setelah pria gendut itu mendengar teriakan Li Fugui, dia segera berhenti, dengan hormat melangkah maju dan tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Adik, ada apa? Apakah kamu kenal orang-orang ini?" Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, jendela di kamarku jatuh. Bisakah aku tidak mengenalinya?" "Yah, itu semua salah paham. Berapa jendelanya? Aku akan melihat kompensasinya." Begitu dia selesai berbicara, pengurus asrama buru-buru datang ke beberapa penjaga keamanan dan bergumam dengan suara pelan. Setelah beberapa patah kata, salah satu penjaga keamanan dengan cepat tertawa dan menghampiri Li Fugui. Ternyata itu teman sekelas Fugui. "Hehe, kami hanya ingin melihat bagaimana keadaan yang terluka. Lakukan Anda ingin sekolah kami memberikan kompensasi, bagaimana kami dapat menemukan seseorang? Apakah Anda ingin uang untuk jendelanya?" "Jendela ini sangat tidak dapat diandalkan. Ini jelas merupakan tanggung jawab kami. Adik, Anda akan beruntung selama Anda tidak melakukannya, salahkan kami." Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di bibirnya dan memandang manajer asrama di sebelahnya. "Anggota, meskipun orang ini rakus akan uang, dia juga cukup jujur. Terakhir kali saya hanya memberinya pelajaran sederhana. Tanpa diduga, saya menyelesaikan masalah ini hanya dalam beberapa kata." Memikirkan hal ini, Li Fugui melangkah maju dan menepuk bahu administrator, tersenyum tipis dan berkata, "Oke, kalau begitu, saya akan pergi ke kelas dulu. Kalian akan membersihkan jendela asrama saya ketika saya kembali malam ini, oke?" Beberapa orang setuju. Li Fugui berjalan menuju gerbang kampus sambil tersenyum. Begitu mereka sampai di depan pintu, Wan Ying melaju ke arahnya. Setelah melihat Li Fugui, Wan Ying mengerem dan memarkir mobil di depan Li Fugui. Begitu jendela mobil terbuka, Wan Ying tidak sabar untuk bertanya, "Fugui,
Apa yang terjadi? Apakah Tuan Ye sudah pergi? Li Fugui mengangguk dan tersenyum. Saya baru saja pergi. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapanmu? Hal-hal yang kuinginkan. Wan Ying mengangguk dan tersenyum. Semuanya sudah siap. Ngomong-ngomong, maukah kamu dan Ye Kang pergi ke sana bersama? Li Fugui melambaikan tangannya, masuk ke dalam mobil. Lalu berkata terus terang kepada Wan Ying, jika kamu tidak ada urusan sore ini, ayo pergi ke sana bersama-sama. Wan Ying tahu betul betapa langkanya kesempatan seperti itu. Terakhir kali, karena keberadaan Li Fugui, keluarga Lin memperluas cabang Zaitun, yang telah memungkinkan keluarga Wan mendapatkan pijakan yang kokoh di antara keluarga tingkat ketiga di kota Jiangnan. Tapi kali ini, keluarga Ye sekali lagi memberikan jalan damai. Proyek rekonstruksi di utara kota adalah proyek besar senilai lebih dari 1 miliar yuan. Akan langsung diserahkan kepada keluarga Wan Jia mereka. Jika ini dinegosiasikan, mereka bisa diizinkan masuk garis depan sekaligus barisan keluarga. Pada saat itu, tidak masalah apakah dia tetap bersekolah atau tidak. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mengetahui keluarga Ye pasti akan mengubah nasib mereka. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Wan Ying buru-buru tersenyum dan berkata, tentu saja, saya hanya khawatir. Sebelum Wan Ying selesai berbicara, Li Fugui bersandar di kursi mobil dan berkata dengan malas, tidak ada apa-apa untuk khawatir. Saya di sini. Jadi apa yang Anda khawatirkan? Berkendaralah dengan hati-hati dan saya akan berbaring di dalam mobil sebentar. Melihat ini, Wan Ying bertanya dengan prihatin, apakah kamu masih mabuk? Li Fugui tersenyum dan mengangguk. Tapi dia berpikir dalam hatinya, dia tidak tidur tadi malam, seberapa baik dia hari ini. Tapi itu tidak masalah, selama dia mengobati penyakit Ye ya, hanya hitungan menit saja dia bisa mengendalikan keluarga Ye. Setelah menjatuhkan keluarga Ye, dia bisa kembali ke desa untuk beristirahat dan memulihkan diri sejenak. Wan Ying melirik keluar jendela mobil, dan mobil keluar dari gerbang. Setelah beberapa saat, Wan Ying hendak menepi dan berkata, Fugui, kenapa kamu tidak turun dan minum mie kuah asam? Setelah minum anggur, makan mie akan membuat perutmu terasa lebih baik, sedikit. Li Fugui menutup matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, ayo kita pergi ke rumah Ye Sit dulu. Wan Ying mendengar ini dan hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, ayo berangkat ke sana sekarang. Pada saat yang sama, ribuan keluarga Wan Shun baru saja menandatangani kontrak dengan keluarga Lin untuk beberapa bangunan di kota baru 2 hari yang lalu. Ketika dia senang dengan hal ini, dia tidak menyangka bahwa Tuan Wu, yang bertanggung jawab atas proyek renovasi distrik Beicheng di Ye keluarga, sebenarnya meneleponnya secara pribadi. Setelah bertukar salam singkat, Tuan Wu langsung menyatakan bahwa dia berencana menyerahkan proyek renovasi di utara kota kepada mereka. Wan Shun tercengang saat itu juga, dia tahu siapa Tuan Wu. Di keluarga Ye, Tuan Wu bertanggung jawab atas bisnis proyek teknik. Selama seseorang membuka mulutnya, bagian dari proyek ini kemungkinan besar akan diserahkan kepada Wan Jia. Tapi Wan Shun tidak tahu kenapa tiba-tiba, keluarga kecil Wan mereka dipercaya oleh keluarga Lin dan keluarga Ye. Bersemangat, Wan Shun segera menyetujui masalah tersebut. Setelah menutup telepon, Wan Shun buru-buru menelepon putranya Wan Jian. Tapi yang tidak disangka Wan Shun adalah Wan Jian menjadi mati rasa setelah mendengar ini. Melihat putranya terdiam, Wan Shun buru-buru bertanya, ada apa? Ini adalah hal yang sangat baik. Tidakkah kamu ingin mengungkapkan pendapatmu? Wan Jian menghela nafas tak berdaya. Ayah, menurutmu ini hal yang baik? Kalau keluarga kita punya modal kerja yang cukup. Iya, hal semacam ini memang bagus. Tapi masalahnya, berapa total uang yang dimiliki keluarga kita sekarang? Modal beredar di tangan kurang dari 30 juta, dan total aset hanya beberapa 100 juta. Sekarang Anda berani mengambil alih proyek senilai lebih dari 1 miliar. Begitu kita sepakat,
di mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkinkah karena keluarga Y memberi kita bisnis, dan kita pergi kepada keluarga Y sebelum kita menyelesaikan proyeknya? Apakah kamu ingin uang? Setelah mendengar apa yang dikatakan Wan Jian, Wan Shun juga tercengang. Ya, untuk proyek sebesar itu, jika tidak memiliki dana beredar 30 hingga 200 juta yuan, itu tidak akan mungkin terjadi sama sekali. Terlebih lagi, mereka telah menginvestasikan seluruh uangnya untuk pembangunan kota baru, yang berarti mereka hanya memiliki ratusan ribu uang gratis di tangan mereka. Dan uang ini akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Wan Shun menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin. Lalu dia berkata sambil meringis, "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberikan kesempatan bagus seperti itu kepada orang lain?" Wan Jian tidak tahu harus menjawab apa. Sambil memikirkannya, dia tiba-tiba teringat pada Wan Ying. Keluarganya tidak punya uang, tapi keluarga Lin punya uang. Menurut hubungan Wan Ying dan Lin Ziwen, jika ingin meminjam uang, Lin Ziwen mungkin bisa meminjamkan uang. Berpikir seperti ini, Wan Jian dengan ragu-ragu berkata kepada ayahnya, "Ayah, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Saya pikir jika memungkinkan, kita harus membiarkan Yingzi mencari keluarga Lin." Ketika kata-kata itu jatuh, Wan Shun menamparkan pahanya. Dia naik dan berkata sambil tersenyum bahagia, Oke, ya, saudara perempuanmu dan Lin Ziwen memiliki hubungan yang baik sekarang, masih mungkin untuk meminjam uang dari keluarga Lin. Oke, kamu kembali, kan, sekarang, aku akan memberikannya kepadamu sekarang juga. Adikku meneleponku dan memintanya pulang dan mari kita bahas baik-baik. Kamu tahu, kerjasama ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga Wan kita untuk mengubah takdir kita. Wan Jian menjawab. Telepon baru saja menutup telepon, dan Wan adalah orang pertama yang melakukannya waktu memanggil Wan Ying. Saat ini, Wan Ying kebetulan tiba di gerbang Villa Yesit. Begitu mobil berhenti dan dia sedang menunggu pihak lain membukakan gerbang, ponselnya berdering. Setelah menjawab telepon, Wan Shun berkata dengan cemas, "Yingzi, silakan pergi dan segera kembali. Saya punya sesuatu di rumah yang ingin saya diskusikan dengan Anda." Wan Ying secara alami tahu apa yang akan dikatakan ayahnya. Jadi dia terkikik, berkata, "Aku tahu apa yang terjadi. Tidak bisakah kamu dan saudara laki-lakimu yang kedua mengawasi masalah ini? Mengapa kamu ingin aku kembali?" Wan Shun bingung. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu tahu? Kamu apa yang kamu tahu?" Wan Ying terkekeh dan berkata, "Saat kamu mengizinkan saya pulang, apakah kamu berencana memberitahu saya bahwa keluarga Ye berencana memberi kami proyek renovasi di distrik Beicheng?" Wan Shun benar-benar bingung, dan putrinya. Pendek, singkatnya, dia tahu apa artinya. Jika tebakannya benar, fakta bahwa keluarga Ye dapat memberi mereka proyek sebesar itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan putri mereka. Namun meski begitu, Wan Shun tetap bertanya, "Yingzi, bagaimana kamu tahu tentang ini?" Wan Ying berkata dengan santai, "Ketika Ye Sit memanggil Tuan Wu, saya ada di sebelahnya. Mungkinkah saya tahu?" "Hei, ayah, kamu dan saudara laki-lakiku yang kedua bisa memutuskan urusan bisnis di rumah. Aku seorang guru dan aku tidak mengerti urusan bisnis. Jika kamu memintaku untuk kembali, aku tidak bisa banyak membantumu." Wan Shun sangat menggelegar bahwa dia terbakar di luar dan lembut di dalam. Putriku, yang biasanya paling tidak mencolok, tidak pernah menyangka kalau dia mengandung begitu banyak energi. Pertama keluarga Lin, sekarang keluarga Ye, teman-teman, lelaki tua seperti dia ini bahkan tidak bisa memikirkannya. Setelah berpikir sejenak, Wan Shun berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, lalu buru-buru berkata kepada Wan Ying, "Yingzi, meskipun kamu tidak bisa mengambil keputusan untuk keluarga, ada sesuatu yang harus kamu bantu selesaikan keluarga sekarang." "Wan Ying bukankah?" Xie bertanya. "Apa yang terjadi?"
Wan Shun bahkan tidak memikirkannya. Jadi dia mengungkapkan masalah saat ini di rumah. Wan Ying merasa malu. Lin Ziwen memberikan proyek tersebut kepada Wan Jia mereka semata-mata karena keberadaan Li Fugui. Hal yang sama berlaku sekarang untuk keluarga Ye. Kedua keluarga ini memberikan bisnis tersebut kepada mereka karena wajah Li Fugui. Sekarang ada kesalahpahaman dalam keluarga, dan mereka mengira ada sesuatu antara dia dan Lin Ziwen. Sekarang mereka memintanya untuk meminjam uang dari Lin Ziwen. Bukankah ini omong kosong? Tepat ketika Wan Ying tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Li Fugui, yang sedang bersandar di kursi belakang, tiba-tiba berbicara dan berkata kepada Wan Ying sambil tersenyum, "Guru, tolong tanyakan berapa banyak uang yang dibutuhkan keluargamu." Dengan wajah memerah dan berkata dengan malu-malu, "Fugui, kamu tidak dapat membantu dalam masalah ini. Keluarga Lin memberi kami bisnis yang sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Bagaimana kami masih berani meminjam uang dari mereka?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Saya tidak mengatakan untuk meminjam uang dari Lin Ziwen." Wan Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu siapa yang akan kamu minta?" Li Fugui membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda lupa bahwa saya masih ingin meminjam uang? Tahukah Anda Tuan Gao, saya mendengar bahwa aset perusahaan farmasi di Kabupaten Qinglong kini telah melebihi beberapa miliar. Hehe, saya memintanya untuk meminjamkan Anda beberapa ratus juta. Saya pikir itu tidak akan menjadi masalah besar, kan?" kata Wan Ying. Menyeluruh, berantakan. Di ujung lain telepon, Wan Shun juga mendengar percakapan di atas. Dia terkejut dan berkata, "Yingzi, apakah Anda kenal Tuan Gao dari perusahaan farmasi Kabupaten Qinglong?" Wan Ying tersenyum pahit dan berkata, "Ayah, bagaimana caranya? Kenal dia? Dia salah satu milikku, murid." "Muridmu? Apakah dia Huakai Fugui yang kamu sebutkan beberapa hari yang lalu?" Wan Ying merasa malu untuk beberapa saat dan berkata tanpa daya, "Ayah, itu bukan Huakai Fugui, ini Li Fugui. Oh, aku tidak akan memberitahumu sekarang, masih ada beberapa hal yang harus kuurus." Tepat ketika Wan Ying hendak menutup telepon, Wan Shun berteriak di bagian atas telepon, "Saudara Fugui, keluarga Wan kami masih kekurangan 300 juta yuan. Jika Anda dapat membantu kami meminjam sejumlah uang, ayo, saya akan menjodohkan putri saya dengan Anda, tanpa hadiah pertunangan 1 sen pun." Wajah Wan Ying memerah sampai ke pangkal lehernya, buru-buru menjatuhkan teleponnya. Li Fugui mendekat ke telinga Wan Ying dan berkata dengan senyum bahagia, "Ayahmu benar-benar jahat, dia bilang dia tidak menginginkan hadiah apapun. Teman baik, aku akan meminjamkanmu 300 juta, yang mana jauh lebih mahal daripada hadiahnya. Sekarang." Wan Ying berbalik dengan marah dan meninju bahu Li Fugui. Kamu masih mengatakan itu? Siapa bilang aku ingin menikah denganmu?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak melihat pintu telah terbuka. Dia mengambil kesempatan itu kepada Wan Ying untuk mencium pipi merahnya, segera kembali ke tempat duduknya, duduk, dan berkata sambil tersenyum bahagia, "Menantu perempuan, cepat masuk. Saya akan meminjam uang dari ayah mertuaku yang berhati hitam." Setelah itu, Li Fugui menghubungi nomor telepon Gao Yunru. Seperti biasa, Gao Yunru tidak berbicara omong kosong setelah selesai, dan hanya bertanya dengan marah, "Bos saya Li, beritahu saya, apa instruksi Anda?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Gao, telepon Yu Qingqing, buat telepon dan minta dia menyiapkan 300 juta yuan. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu hari ini, pinjamkan uang itu ke Wan Jia di utara kota." Gao Yunru terdiam beberapa saat. Meskipun laba bersih bulanan perusahaan bahan obat sekarang sama tingginya sebanyak 500 juta yuan, keuntungan dari tambang emas adalah ada banyak orang. Tetapi 300 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi siapapun. Dia adalah seorang pengusaha dan tahu apa arti uang itu. Karena penasaran, dia tidak bisa tidak bertanya, "Katakan padaku,
Apakah ini investasi atau alasan lain? Li Fugui tersenyum dan berkata, ini hanya masalah persahabatan, mereka keluarga kekurangan modal kerja. Gao Yunro tahu siapa Li Fugui. Lagi pula, 300 juta bukanlah jumlah yang besar bagi Li Fugui, tapi bagi orang awam, itu pasti jumlah yang besar. Jika mereka hanya berteman, kecuali Li Fugui gila, dia pasti tidak akan meneleponnya secara khusus dan memintanya untuk meminjamkan uang kepadanya secara pribadi. Saya bilang Bos Li, 300 juta itu jumlah yang besar. Apakah menurut Anda 300 yuan atau 3.000 yuan? Selain itu, saya sudah menjadwalkan akuisisi Hotel Yinghao di sini. Pengeluaran ini setidaknya harus beberapa ratus juta, dan Anda meminta keuangan untuk memberikan 300 juta lagi. Setidaknya, Anda harus memberi saya alasan, bukan? Li Fugui tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Mungkinkah saya tidak bisa membelanjakan uang yang saya peroleh sekarang? Tepat ketika dia hendak berbicara, Gao Yunru tiba-tiba melanjutkan, tentu saja, jika Anda benar-benar berencana meminjamkan uang ini kepada Wan Jia itu, saya tidak akan keberatan, tetapi premisnya adalah Anda secara pribadi memberikannya kepada Yu Qingqing. Mereka menelepon dan menjelaskan jelas pergerakan uangnya, kalau tidak saya tidak akan bisa menjadi presiden. Ini sebenarnya memberi masalah pada Li Fugui. Beritahu Yu Qingqing dan yang lainnya dengan jelas. Bisakah dia menjelaskan hal semacam ini dengan jelas? Mungkinkah dia ingin meminjam 300 juta dari calon kekasihnya? Di dalam mobil, melihat ekspresi gelisah di wajah Li Fugui, Wan Ying tersipu dan berkata dengan malu, Fugui, jika kamu ingin aku melihatnya, lupakan saja. 300 juta, ini bukan jumlah yang kecil. Dia baru saja selesai berbicara. Gao Yunru mencibir di ujung lain telepon dan berkata dengan marah, oh, apakah ini hanya teman biasa, berteriak kaya dan mulia, begitu dekat, Li Fugui merasa malu untuk beberapa saat. Wajah lelaki tua itu memerah, dan dia segera tersenyum pada Gao Yunru dan berkata, Saudari Gao, tolong bantu aku dalam masalah ini apapun yang terjadi. Aku berhutang budi padamu. Mengapa aku tidak mengembalikannya kepadamu saat kita bertemu berikutnya waktu? Nada suara Gao Yunru menjadi sedikit lebih lembut, dan dia bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Kalau begitu beritahu aku dulu, bagaimana kamu berencana membalas budi ini? Li Fugui tersenyum. Santai, kamu bisa membalasku apapun yang kamu mau. Saat dia mengatakan ini, kepala Li Fugui agak besar. Karena dia pergi ke Kabupaten Qinglong, dia sudah berhutang budi pada Hua Duo. Sekarang karena 300 juta ini, saya berhutang budi pada Gao Yunru. Sulit untuk membalas budi antara kedua orang ini. Berpikir seperti ini, Li Fugui mau tidak mau mengulurkan tangannya dan menepuk pinggangnya. Setelah Gao Yunru terdiam beberapa saat di ujung telepon, dia berkata terus terang, oke. Kalau begitu untuk sementara saya akan memasukkan 300 juta ini ke dalam biaya akuisisi Hotel Yinghao. Setelah selesai, yang terbaik adalah mereka menjadi mampu membayar kembali uang itu dalam waktu 1 tahun. Berikan kepada kami. Li Fugui akhirnya menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Saudari Gao masih memperhatikan saya. Gao Yunru memarahi dengan marah, pergi. Jangan biarkan aku menyekap pantatmu seperti ini di masa depan, lakukan. Setelah mengatakan ini, Gao Yunru langsung menutup telepon. Wan Ying melihat ekspresi santai di wajah Li Fugui dan bertanya dengan tidak percaya, Fugui, sudah selesai. Li Fugui mengangguk dengan bangga, mengulurkan tangannya, memberi isyarat oke, dan kemudian dengan lancar setelah mengemasi barang-barang untuk perawatan medis Yeya, dia keluar dari mobil dan berkata, ayo pergi, jangan duduk di dalam mobil, ayo masuk dan melihat-lihat bersama, dia. Baru saja selesai berbicara, Ye Sid dan istrinya buru-buru maju untuk menyambutnya secara langsung begitu mereka tiba di depan Li Fugui. Ye Sid mengulurkan tangannya dengan penuh semangat dan memegang erat telapak tangan Li Fugui.
Adikku, aku berencana mengirim sopir untuk menjemputmu. Aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Oke, ayo pergi. Silakan masuk dengan cepat, Li Fugui berkata sambil tersenyum. Aku berkata saya akan segera datang ke sini. Ini tidak, Guru Wan baru saja mengemasi barang-barangnya, dan saya bergegas ke sini tanpa henti. Pada saat ini, wanita yang berdiri di samping Yesid sedikit mengernyit, dan sepertinya bertanya dengan sedikit keraguan, Sid, dokter ajaib yang kamu sebutkan, mungkinkah? Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui secara alami mengerti apa maksudnya. Karena dia datang ke sini secara pribadi, dia harus bertekad untuk menyembuhkan Putri Yesid. Untuk meyakinkan Ibu Yeya, Li Fugui mengulurkan tangannya, tersenyum dan berjabat tangan dengan Ibu Yeya, dan berkata sambil tersenyum, "Halo Bibi. Jika saya membacanya dengan benar, apakah kamu merasa marah akhir-akhir ini? Kamu sangat marah, sariawan." Hati Ibu Yeya menegang, dan dia bertanya dengan sedikit terkejut, "Bagaimana kamu tahu?" Li Fugui tersenyum misterius, mendekati Ibu Yeya, merendahkan suaranya dan berkata, "Bibi, ada satu hal lagi. Aku ingin mengucapkan selamat padamu." Ibu Yeya benar-benar bingung. Melihat ekspresi wajah Li Fugui, dia tahu apa yang ingin dikatakan pria ini. Karena kaget, Ibu Yeya dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, dokter ajaib kecil, silakan masuk dengan cepat." Tindakan Ibu Yeya membingungkan Yesid dan Wan Ying. Beberapa kata obrolan menyebabkan sikap Ibu Yeya berubah 180 derajat. Bukankah ini terlalu misterius? Penuh rasa ingin tahu, Yesid mendekati Ibu Yeya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Afang, apa yang terjadi?" Sebelum Ibu Yeya dapat berbicara, Ki Kuai Kuo, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa, bukankah yang baru saja saya katakan sudah cukup jelas?" Kata-kata itu jatuh ke tanah. Mata Yesid melebar karena terkejut. Namun, karena ada banyak orang di sekitar, Yesid tidak banyak bicara. Tapi setelah memasuki ruang tamu villa, Yesid menatap istrinya dan berkata dengan marah, "Afang, ikut aku." Setelah mengatakan itu, dia berbisik kepada Li Fugui dengan nada lembut, "Adik, tolong ikut juga, satu perjalanan." Li Fugui menyerahkan barang-barang itu kepada Wan Ying. Melihat wajah khawatir Wan Ying, Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Di bawah kepemimpinan Yesid, ketiga orang itu datang ke salah satu kamar di lantai 1, ruang tamu. Begitu dia memasuki pintu, Yesid menutup pintu. Dia berdiri di hadapan Ibu Yeya dan bertanya dengan wajah tegas, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Bersambung.